Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi. Saya pagi hari ini sungguh bersuka cita karena kita bisa sama-sama berkumpul bersama. Ya, langsung saja kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kekuatan yang tak tergoncangkan. Ya, di tengah-tengah keadaan pandemi yang belum berakhir, lockdown yang belum berakhir, tentu saja banyak orang menjadi kehilangan kekuatan, menjadi kehilangan semangat. Ya, mereka kemudian menjadi stres, banyak yang kemudian memberontak kepada pemerintah. Keputusan-keputusan yang pemerintah keluarkan tidak berkenan di hati mereka. Oleh karena itu, marilah pagi hari ini kita sama-sama belajar mengenai suatu kekuatan yang tak tergoncangkan. Ya, saya ingin katakan bahwa kekuatan seseorang itu tidaklah selalu bisa diukur dari faktor fisik. Ya, kalau kita melihat seseorang itu kuat, tinggi, gagah, bahkan mungkin berotot, kekar, kita berpikir wah ini orang ini pasti kuat. Ya, tetapi kenyataannya tidaklah selalu seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang petinju dari Venezuela yang bernama Edwin Valero yang dia memenangkan 27 kali pertandingan dengan knockout. Lawan tandingnya di knockout. Ya, hebat sekali, menurut orang dia sangat kuat, punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi di lain pihak, istrinya di rumah, saudara, mereka berdua, Edwin dan istrinya mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Sehingga suatu kali pergumulan mereka, pertengkaran mereka escalate, sehingga Edwin bunuh istrinya di suatu hari. Edwin ditangkap, masuk di penjara, dan pada suatu kali mereka menemukan Edwin sendiri gantung diri karena tidak kuat menanggung segala permasalahan. Dia bisa memenangkan pertandingan, tetapi di sisi lain dia tidak bisa memenangkan keluarganya. Ya, kekuatan seseorang tidak selalu bisa diukur dari bukan saja dari bentuk fisik, tetapi juga dari jumlah harta. Ya, banyak orang yang bergelimang harta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tahu begitu banyak orang yang wah kayanya itu benar-benar luar biasa, tetapi tidak menjamin mereka kuat di dalam menanggung stres, depresi. Mereka ada di dalam kekhawatiran, mereka dihantui ketakutan. Akhirnya banyak dari mereka yang mau berusaha untuk menutupi segala sesuatu itu dengan obat-obat terlarang, dengan minuman keras untuk menghilangkan stres. Bahkan banyak juga yang berujung dengan mengakhiri hidup mereka. Ya, selain tidak bisa diukur dengan fisik atau harta, juga tidak bisa diukur dengan panjangnya title akademis atau jabatan. Ada orang yang title akademisnya begitu panjang di belakang namanya atau jabatannya begitu tinggi, ya, Bapak Ibu. Ya, tetapi bila diperhadapkan dengan yang namanya patah hati, katakanlah seperti itu, bisa-bisa mereka mengurung diri mereka di kamar, mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan di luar sana. Ya, contohnya yang kita tahu dalam Alkitab ada seorang penasehat yang bernama Ahitofel. Dia adalah penasehat anak dari Daud, yaitu Absalom. Nasihat dia seringkali didengar dan diterima oleh Absalom, membuat dia bangga, membuat dia merasa kuat dan hebat. Tapi ada satu kali nasihatnya ditolak oleh Absalom. Absalom menerima nasihat dari penasehat yang lain. Dan hal itu menghancurkan kekuatan daripada Ahitofel. Akhirnya firman Tuhan berkata, Alkitab mencatat bahwa kemudian Ahitofel pulang ke rumah dan bunuh diri. Luar biasa cerita ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ya walaupun kelihatannya jabatannya luar biasa, pendidikannya luar biasa, tidak menjamin seseorang itu punya kekuatan. Yang berikutnya, usia. Faktor usia juga tidak menjamin kekuatan seorang itu bisa diukur dari usia mereka. Orang banyak berkata bahwa orang yang lebih senior itu kekuatannya lebih berkurang. Ya memang secara fisik ya betul. Anak muda itu lebih kuat, tetapi zaman-zaman sekarang itu tidak selalu kenyataannya seperti itu. Kita mendengar banyak sekali, terutama di negara Asia, saudara ya, banyak anak-anak kecil SD, SMP, mereka sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan daripada keluarga yang membuat mereka harus bersaing, mencapai tingkat pendidikan yang baik, nilai yang baik, pressure dari teman, pressure dari sekolah, mendorong mereka untuk harus bersaing dengan teman-teman mereka. Mereka nggak kuat menghadapi seperti itu. Ya, di Jepang ada sekelompok anak muda yang dijuluki hikikomori. Mereka dijuluki hikikomori karena mereka ini adalah orang-orang yang mengurung diri di kamar, di dalam rumah mereka, di kamar mereka. Aktivitas kehidupan mereka hanya ada di kamar. Mereka menjauhkan diri dari kehidupan di luar sana karena mereka nggak kuat menghadapi pressure, tekanan di luar sana. Sehingga segala sesuatu mereka kerjakan di kamar, bisa berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, bahkan yang lebih parah berbulan-bulan. Mereka hanya tinggal di kamar. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, bila tidak ada satupun dalam dunia ini yang sanggup menjamin kita akan selalu kuat, maka pertanyaan saya adalah, dari manakah sumber kekuatan itu dan bagaimana kita mendapatkannya? Mari kita izinkan firman Tuhan pada hari ini menjawab pertanyaan kita. Ya, kita akan sama-sama baca dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Suatu ayat yang dekat tetapi juga jauh. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ayat ini familiar, kita sering dengar, tetapi kita seringkali juga lupa untuk menerapkan di dalam kehidupan kita. Langsung kita baca ya saudara. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya melanjutkan kepada khotbah saya, mari kita sama-sama kembali dulu ke latar belakang dari firman ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Allah memilih Nabi Yesaya untuk mengirimkan firman ini kepada bangsa Yehuda. Pada saat firman ini diberikan, bangsa Yehuda itu sedang ada di dalam pembuangan, saudara. Ya, dalam Yesaya 40 ini sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda adalah satu pesan penghiburan kepada bangsa ini yang sedang ada dalam pembuangan. Allah memang mengizinkan keadaan seperti ini terjadi di dalam hidup mereka karena kebebalan hati mereka, karena pemberontakan mereka, karena mereka berbalik dari Tuhan dan melakukan yang jahat. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Mereka ditawan, mereka dibuang ke Babel, tetapi Allah juga memberikan janji kepada mereka bahwa Ia akan menyertai bangsa ini dan menguatkan mereka. Bahkan
Allah suatu hari nanti akan membebaskan mereka. Ya, mari sama-sama kita bayangkan. Mari kita ambil beberapa waktu ini untuk membayangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka dalam pembuangan. Sebelum kita kembali ke ayat ini lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bayangkan apa yang terjadi. Ya, mereka ditawan, mereka meninggalkan negeri mereka dihancurkan, tembok dihancurkan, harta dirampas, kebebasan mereka diambil, bahkan mereka sendiri dibuang ke tempat yang asing. Suatu tempat yang keadaannya sama sekali berbeda dengan keadaan mereka yang biasa mereka hidupi. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Secara fisik, mereka sangat tergoncang. Kebebasan mereka ditawan, mereka tidak bisa melakukan apa yang biasa mereka lakukan, yang ingin mereka lakukan. Ya. Dan secara rohani pun, mereka juga tergoncang. Kenapa? Karena yang pertama, bait Allah sudah nggak ada. Mereka sangat mengagungkan bait Allah karena mereka sangat membanggakan bait Allah karena mereka percaya bahwa di dalam bait Allah itu ada hadirat Tuhan. Allah yang mereka sembah, Allah yang luar biasa, yang melakukan mujizat, Allah yang menyertai turun-temurun itu ada di dalam bait Allah. Dan Tuhan izinkan, Allah izinkan bait Allah dihancurkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka harus pergi dari negeri mereka ke tempat yang asing. Yang kedua, mengapa secara rohani mereka digoncangkan? Pada zaman itu, bila suatu bangsa menaklukkan bangsa yang lain, mereka percaya bahwa Allah dari bangsa penakluk ini adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Ya, jadi pada waktu Babel menaklukkan Yehuda, menghancurkan kota Yehuda, bangsa sekeliling itu udah tahu bahwa Allah dari Babel itu lebih luar biasa daripada Allahnya Yehuda atau Israel. Ya, kira-kira saudara bisa bayangkan nggak bagaimana mereka dipermalukan? Allah izinkan bangsa yang tidak mengenal Allah mempermalukan Allahnya Yehuda, Allah Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga mungkin mereka diolok, mereka dicaci, mana Allahmu katanya bisa menolong, mana pertolongan daripada Allahmu, buktinya kami tawan, mana buktinya, ya. Sehingga bangsa itu dalam pembuangan mereka berpikir, di mana Allah kami yang besar dan kuat itu, yang pernah melakukan mujizat, di mana pertolongan Allah kami. Secara fisik mereka sudah tertawan, secara rohani mereka juga terpuruk. Mereka bertanya-tanya apakah Tuhan masih menyertai, ya? Bukankah hal seperti itu yang sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hal yang serupa dengan, walaupun mungkin kita tidak dibuang ke negara lain, tetapi kita ada dalam situasi yang sama sekali asing bagi kita. Kita tidak bebas melakukan apa yang biasa kita lakukan, betul nggak? Ya, kita merasa asing, keluar rumah harus pakai mask. Sekarang kalau dalam gedung, keluar ke lorong, ke tangga mesti pakai mask. Aneh banget nggak, saudara? Ya, kita tidak bisa berkunjung ke rumah teman, bahkan ke rumah saudara, anak atau orang tua aja nggak boleh. Ibadah nggak bisa di gereja. Rumah Tuhan ditutup. Pintu gereja ditutup, kita nggak bisa seperti dahulu. Kita merasa asing, harus beribadah dengan menatap layar seperti ini. Ya, terutama mungkin pada awal-awal lockdown atau pandemi, para pengkhotbah merasa kikuk, harus ngomong di depan layar. Biasanya ngomong di depan orang, sekarang harus ngomong di depan layar, nggak ada yang ngelihat kita. Kita merasa kayak orang bego, kayak ngomong sama tembok. Para worship leader, para singer juga nyanyi di depan layar, nggak ada orang melihat. Begitu juga dengan saudara mungkin menonton dari rumah atau mengikuti ibadah dari rumah.
Saudara mungkin berpikir, ini harus nyanyi atau harus nonton? Tapi ini ibadah, harusnya nyanyi, harusnya. Jadi kita serba terbatas, serba asing, ya saudara. Sungguh suatu kehidupan yang tidak nyaman. Itu yang terjadi di dalam bangsa Yehuda, mungkin lebih parah bagi mereka, ya. Lalu kita pun bertanya, Tuhan engkau di mana? Sepertinya Tuhan diam aja. Bisakah engkau menolong? Kapan ini akan berlalu? Pertanyaan yang sama, saudara, yang ditanyakan oleh bangsa itu. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan memberi pesan kepada bangsa Yehuda, juga kepada kita hari ini, di tengah-tengah segala keasingan, keterbatasan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Ada pesan penghiburan. Di dalam ayat 1 sampai ayat 11 Yesaya 40, Allah menyuruh Yesaya untuk menghibur, untuk menenangkan hati bangsa Yehuda. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-29, saudara nanti baca sesudah ibadah, Allah mengingatkan lagi kepada mereka siapa Allah Israel itu. Allah yang pernah melakukan mujizat, Allah pencipta langit dan bumi. Saya sungguh ingin encourage saudara, setelah kita selesai ibadah, baca saudara. Pasal 40 sungguh luar biasa, memberi kita kekuatan. Nah, dengan pertanyaan tadi, dari mana sumber kekuatan itu, mungkin sudah sedikit terjawab. Ya, dikatakan di ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hanya Tuhan itu sumber kekuatan. Di dalam Dia kita dapatkan kekuatan, tidak ada sumber yang lain. Ya. Dari mana sumber kekuatan itu? Sumber kekuatan itu hanya dari Tuhan. Ya, bagaimana kita mendapatkan kekuatan itu? Kita melihat dari ayat berikutnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, bagaimana kita mendapat kekuatan baru? Kita menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, menantikan Tuhan, ya, kita akan belajar sama-sama. Menanti itu kata asalnya, asal katanya adalah kafah. Kafah itu memiliki arti bind together by twisting. Kalau saudara pernah lihat seutas tali, ya, seutas tali itu dia terdiri dari beberapa tali kecil yang kemudian dipilin menjadi satu. Itu namanya bind together by twisting. Ya. Menantikan Tuhan adalah suatu tindakan yang aktif. Ya, bukan seperti orang nunggu aja, ngelamun, duduk di depan pintu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut arti dari kata ini adalah bind together. Ada suatu proses, ada satu aktivitas yang terus-menerus, ya, bind together, mengikatkan diri selalu. Kemudian dari Kejadian 1 ayat 9 ada kata yang sama ini dipakai pertama kali. Kata kafah ini dipakai pertama kali, artinya come together, ya. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Kafah ini dipakai di ayat ini, berkumpul bersama, melekat bersama, membaur. Oleh karena itu menantikan Tuhan memiliki arti, ya, merupakan gambaran suatu tindakan yang aktif di mana kita mencari Tuhan. Kita mencari hadiratnya, kita melekat dengan Tuhan, kita mendekat dengan Tuhan, kita menjadi satu, kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam firman-Nya, kita menjadi satu di dalam hadirat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan melalui doa, dan kita juga berkumpul bersama-sama sebagai saudara seiman. Ada kekuatan yang Tuhan janjikan pada waktu kita melekat dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu,
mari kita ganti cara berpikir kita. Menantikan Tuhan itu bukan ya udah saya udah doa satu kali, ya udah saya nunggu aja. Tuhan maunya apa, jawabannya apa. Dijawab bagus, nggak dijawab juga oke. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, menantikan Tuhan itu ada pengharapan, mencari. Makanya firman Tuhan katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ya, seperti itu artinya menanti, menantikan Tuhan. Oleh karena itu para pemimpin gereja tidak capek-capeknya mengencourage saudara untuk terus tinggal di dalam firman. Baca firman setiap hari. Karena dikatakan engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Karena seringkali kekuatan kita semakin hari semakin melemah. Tetapi roh kita senantiasa terus diperkuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita ada pasokan oksigen, yaitu firman Tuhan, yaitu hadirat Tuhan. Ya, dalam doa, dalam firman, dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukan cuma menanti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman ini dikatakan menantikan Tuhan. Di ayat 12 sampai ayat yang ke-29 itu Allah menyuruh Yesaya untuk menuliskan Tuhan yang seperti apa. Ya, Saudara. Saya kepingin sekali baca semua ini sebetulnya. Tapi ini terlalu panjang, saudara baca saja di rumah. Tapi saya mau baca sedikit ya saudara. Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan Allah yang besar. Dia tidak tertandingi. Dia tidak tergoncangkan. Dia tidak menjadi lelah dan lesu. Saya baca ya salah satunya, beberapa aja. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat. Ayat yang ke-18. Jadi dengan siapa engkau hendak kamu samakan Allah? Dengan apa yang dapat kamu anggap serupa dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Saudara, Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mencipta langit dan bumi. Allah yang besar, dia mengukur, dia menakar air laut di tangannya. Dia tidak tertandingi, dia tidak tergoncangkan. Dia tidak pernah lelah dan lesu, ayat 28 dikatakan. Dia tidak pernah, jangan diganti. Seringkali kita mungkin berpikir, oh mungkin belum lelah. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Oleh karena itu mari bila setiap saudara dan saya menantikan Tuhan, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka dia berjanji engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya nggak bisa dengar respon saudara, tapi saya percaya saudara menjawab. Haleluya. Ya, selanjutnya dikatakan bahwa orang yang mendapat kekuatan baru itu seperti seekor raja wali. Ya, kalau saya baca, saya melihat ayat yang ke-31 itu, ya ada 3 jenis orang Kristen. Ya. Mereka yang mendapat kekuatan baru dari Tuhan, yang selalu refresh dari Tuhan. Ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen Raja Wali. Ya, orang Kristen Raja Wali itu adalah orang Kristen yang sukanya bisa terbang tinggi,
ya saudara, kuat kayaknya, wah rohaninya so mantap Jo, ya begitu kuat kayaknya, wah menempati tempat-tempat yang tinggi. Mungkin mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai keliling dunia, mungkin ya naik terbang tinggi dengan pesawat ke sana ke sini, menjadi panutan, menjadi public image yang strong. Contohnya Daniel itu juga ada di dalam pembuangan. Ya, itu mungkin suatu contoh seorang percaya, raja wali, terbang tinggi. Ya, ada jenis yang kedua, orang Kristen pelari, kan dikatakan dia berlari dan tidak menjadi lesu. Ada yang ketiga adalah orang Kristen berjalan, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang Kristen Raja Wali, orang Kristen yang berlari, orang Kristen yang berjalan. Tetapi tidak masalah, kita, saya, saudara, kita semua ada masuk kategori yang mana? Orang Kristen yang Raja Wali, yang wah hebat banget, imannya memindahkan gunung. Enggak ya, kayaknya pastor saya kayaknya bukan yang satu, saya mah berlari aja. Atau sudah berpikir, saya mah biasa-biasa aja, Pak Pendeta, saya yang berjalan aja. Nggak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut saya yang mau jadi Raja Wali, mau jadi pelari atau orang yang berjalan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah dalam perjalanan hidup kita percaya kepada Yesus, kita senantiasa mendapat kekuatan baru. Itu yang menjadi masalah. Apakah kita adalah orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan? Ya, percuma kita terbang tinggi tetapi kita kemudian jatuh dan binasa. Boleh kita berlari, boleh kita menjadi orang Kristen yang berjalan, nggak masalah. Ada orang yang biasa aja ya. Misalnya, ya saya datang gereja, saya baca firman, saya taat kepada firman Tuhan. Saya nggak seperti pengkhotbah yang besar, yang hebat, yang kalau doa luar biasa, orang bisa sembuh, orang mati bangkit. Saya nggak seperti itu. Oh, nggak masalah Bapak Ibu, Saudara sekalian, nggak masalah. Yang penting adalah apakah saudara dan saya hidup senantiasa menantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Terus kekuatan kita terus diperbaharui. Kita bisa lemah tetapi lagi dikuatkan ya. Tanda ya orang yang lelah dan lesu, dikatakan ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Tanda orang yang lelah dan lesu itu apa? Nomor 1, ngomel. Aduh, kapan ini berlalu? Duh Tuhan, ngomel, komplain, khawatir, akhirnya apatis, ya terserahlah, mati ya mati. Ya saudara, nggak ada harapan. Itu orang yang lelah, lesu, nggak punya harapan. Bahkan seringkali kecenderungannya menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Itu lelah dan lesu. Tetapi orang yang mendapat kekuatan baru, orang yang terus kekuatannya itu diperbaharui adalah orang yang selalu keluar pujian. Haleluya! Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, masalah belum selesai, masih harus terus berlari, masih harus terus berjalan, masih harus seperti Raja Wali yang harus menghadapi badai, angin dan sebagainya. Tetapi responnya beda. Karena kekuatannya diperbaharui, orang itu keluar pujian, orang seperti itu keluar ucapan syukur, orang seperti itu selalu positif karena dia baca firman, dia lihat dari ayat 12 sampai ayat yang ke-29 betapa besarnya Tuhan yang dia sembah. Itu orang yang mendapat kekuatan baru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah merasa mulai ngomel, menggerutu, ya, takut, khawatir akan hari esok, akan keadaan di sekeliling, maka jangan-jangan kekuatanmu sudah semakin merosot. Mari kembali jaga persekutuanmu dengan Tuhan, maka Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Ya, ada satu ayat terakhir yang ingin kita baca sama-sama.
Yaitu Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ini adalah suatu ayat yang menggambarkan seseorang yang sampai masa tua dia senantiasa menantikan Tuhan, ya. Mari, mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di bait, ditanam saudara, ya, masuk tertanam di bait Tuhan. Artinya bait Tuhan seperti yang saya katakan di atas tadi, di awal tadi, bait Tuhan adalah tempat di mana Tuhan ada. Mereka percaya bahwa di bait Allah itu ada hadirat Tuhan. Artinya apa? Mereka yang dekat dengan hadirat Tuhan, mereka yang senantiasa selalu berkutat di dalam hadirat Tuhan dengan firman-Nya, dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan penyembahan, akan bertunas, akan bertumbuh di tataran Allah kita. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kebanyakan mungkin orang tua udah banyak, aduh ya begini, aduh ya begitu, komplain sana sini, mungkin seperti itu saudara ya. Tapi saudara beda, saudara dan saya harus berbeda ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, artinya tidak lesu, segar ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara terus berbuah-buah, saudara terus menjadi segar karena terus ada aliran kehidupan yang mengalir dari dalam hidup saudara, dari mulut saudara. Orang melihat saudara merasakan aliran kehidupan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan sebuah pujian. Suatu pujian lama saudara ya, bagi Raja Wali. Saya percaya saudara masih ingat lagu ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Haleluya. Sama-sama kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, biar bumi bergoncang dan badai
menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah segala ketidaknyamanan, di tengah-tengah segala tantangan di dalam kehidupan kami, Engkau izinkan segala perkara terjadi, tetapi kami juga percaya bahwa Engkau menyertai kami di dalam kekuatan, Engkau menyertai kami di dalam kesehatan, Engkau perlindungan-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.